Hai semua, sebuah pedang dapat sangat terkenal dan disebut mematikan karena kisah misterius di belakangnya baik dalam sejarah maupun legenda fiksi. Kisah-kisah ini sangatlah mengagumkan sampai pada batas sulit dipercaya, namun hal inilah yang membuat pedang-pedang tersebut dikenal di dunia. Pedang apa saja itu? Berikut ini adalah pedang misterius paling terkenal dalam sejarah dunia. Pedang Zulfikar. Zulfikar atau Dhu al-Fikar adalah pedang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam dan pada awalnya merupakan kepemilikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian memberikan pedang ini ke Sayyidina Ali dan pedang ini masih dapat dilihat hingga hari ini dan disimpan atas nama Imam Muhammad Al-Mahdi. Sayyidina Ali kemudian menggunakan pedang ini dalam banyak peperangan dan salah satunya adalah melawan Amr ibnu Abdawud yang kekuatannya dapat dibandingkan dengan 1000 prajurit. Tapi meskipun begitu, tapi akhirnya Sayyidina Ali ini bisa mengalahkannya hanya dengan 1 kali tebasan dan membuat Amr ibnu Abdawud dan perisainya terbelah menjadi 2. Pedang melengkung San Martin. Jose de San Martin adalah seorang jenderal Argentina yang terkenal dan hidup di antara tahun 1778 sampai 1850. Dia sendiri adalah pemimpin utama dari Amerika Selatan untuk perjuangan kemerdekaan di Spanyol. Selain itu, San Martin adalah pahlawan di Amerika Selatan dan pelindung bagi negara Peru. Salah satu harta yang paling berharga dari Jose de San Martin ini adalah pedang melengkungnya yang dia beli di London. San Martin mengagumi pedang melengkung tersebut, di mana senjata itu bisa dengan baik bermanuver dan ideal dalam segala pertempurannya. Pedang 7 cabang. Pada tahun 1945, sebuah pedang misterius ditemukan di kuil Izanokami, Jepang, di mana pedang itu memiliki bentuk yang sangat aneh, yaitu 6 cabang di sisi dan ujungnya sebagai cabang ke-7. Pedang ini sendiri memiliki tulisan yang terukir sepanjang tubuhnya, tapi sayangnya kondisi dari pedang ini sudah sangat buruk. Pedang ini masih dapat dilihat di kuil Izanokami di Jepang, dan terdapat tulisan di mana pedang ini akan mengalahkan 100 tentara dan cocok untuk raja yang bijak. Pedang ini sendiri merupakan bukti nyata dari keberadaan permaisuri Jingu. Dia adalah permaisuri yang berkuasa pada tahun 201. Pedang ini juga dikatakan dapat membawa kemenangan melawan Korea, namun tidak ada yang tahu apa maksud jelas dari bentuk unik pedang ini. Pedang Willis. William Willis dikenal sebagai seorang patriot dan pahlawan nasional Skotlandia, dan pedangnya adalah salah satu yang paling terkenal di dunia. Pedang William Willis terletak di Monumen Nasional di Stirling, Skotlandia. Pedang Willis ini panjangnya adalah 132 cm dan beratnya adalah 2,7 kg. Pedang tersebut digunakan Willis pada pertempuran Stirling Bridge pada tahun 1267 dan pertempuran Falkirk pada tahun 1928. Pedang ini sendiri terbuat dari besi berlapis emas dan pegangannya dibungkus dengan kulit coklat gelap. Tapi gagang yang ada saat ini pada pedang Willis ini bukanlah aslinya, dan berdasarkan dari beberapa pendapat meyakini bahwa pedang ini telah diubah. Pedang Tizona. El Cid adalah aset Raja Spanyol yang paling berharga dalam perang melawan bangsa Moor. Dia juga adalah ahli strategi militer yang terampil, dan dia juga adalah ahli pedang yang sangat hebat. El Cid ini memiliki pedang yang berbeda-beda dalam hidupnya, tapi 2 pedang yang paling terkenal adalah pedang Colada dan Tizona adalah pedang yang digunakan oleh El Cid untuk melawan bangsa Moor. Senjata itu merupakan salah satu peninggalan yang paling dihargai di Spanyol, dan diyakini telah ditempa di Cordoba di Spanyol. Pedang yang dipajang di Museo de Burgos di Spanyol ini, mata pedangnya terbuat dari baja Damaskus dan panjangnya adalah 103 cm dengan berat 1,1 kg. Pedang Tizona ini memiliki 2 prasasti yang terpisah, satunya berisi tanggal pembuatan pedang tahun 1002 dan satunya mengutip doa Katolik Ave Maria. Pedang Napoleon. Di medan perang, Napoleon selalu membawa pistol dan pedang, dan senjata pedangnya adalah salah satu jenis pedang yang mempunyai bahan yang terbaik. Pedang tersebut sering digunakan Napoleon dalam setiap pertempurannya, dan pada awal tahun 1800-an, Napoleon memberikan senjata itu kepada saudaranya sebagai hadiah pernikahan.
Selama lebih dari 200 tahun, pedang milik Napoleon ini dijaga anggota keluarganya secara turun-temurun. Baru pada tahun 1978, pedang tersebut akhirnya dimiliki oleh pembeli asing. Pada musim panas tahun 2007, sebuah pedang bertatakan emas milik Napoleon ini dilelang di Prancis dengan harga lebih dari 6,4 juta US dollar atau sekitar 89 miliar rupiah. Pedang Mercy. Pedang Mercy adalah senjata terkenal zaman dulu milik Edward Confessor, yaitu Raja Anglo-Saxon yang terakhir di Inggris. Pedang Mercy ini digunakan untuk upacara kerajaan dan senjata tersebut diberi nama Kurtana. Pedang Mercy ini memiliki ujung yang patah. Konon patahnya tersebut karena ada malaikat yang menggunakan pedang itu untuk mencegah pembunuhan. Pedang Mercy adalah bagian dari mahkota kerajaan Inggris dan merupakan salah satu dari 5 pedang yang digunakan selama penobatan Raja Inggris. Selain itu, pedang Mercy juga digunakan oleh raja untuk melimpahkan kehormatan kepada para kesatria.